Pengertian sistem ekonomi dari kalian ada yang tahu gak sistem ekonomi terpusat itu apa? Nah, sistem ekonomi terpusat adalah wadah bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Sistem ini dibuat agar pemerintah bisa lebih efektif, lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi yang tidak bergantung pada hukum pemerintahan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi terpusat ini juga dilakukan dengan melalui sebuah pembatasan pada aktivitas ekonomi yang dikerjakan anggota masyarakat. Terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi terpusat ini, seperti RRC, Rusia, serta negara lainnya yang berada di Eropa Timur atau bekas dari negara Uni Soviet. Jadi, sistem ekonomi terpusat berawal dari gagasan Karel yang mengemukakan bahwa sistem ekonomi terpusat mempunyai sebuah paham, yaitu sosial komunis, yang merupakan wujud dari pemikirannya. Menurut Karl Marx, sistem ekonomi terpusat sangat efektif sebab mempunyai beberapa kelebihan yang antara lain yang pertama, pengendalian aktivitas ekonomi negara yang dapat mudah untuk dilakukan. Yang kedua, segala aktivitas negara berada di tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, dapat menunjang kesenjangan antar golongan miskin dengan kaya. Selain itu, Karl Marx memberitahukan bahwa kepemilikan pribadi dihapus, maka tidak akan ada kelas di masyarakat, sehingga akan dapat berguna bagi semua pihak. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pihak pemerintah. Yang kedua, pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada. Yang ketiga, hak individu tidak diakui sebab semuanya diatur oleh pihak pemerintah. Yang keempat, sumber ekonomi berupa modal, alat produksi, dan tanah merupakan milik pemerintah. Individu tidak memiliki kebebasan dalam memiliki atau memproduksi suatu sumber daya. Yang kelima, pihak swasta tidak berhak melakukan aktivitas ekonomi secara bebas. Yang keenam, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keputusan aktivitas ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketujuh, semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Yang kedelapan, warga negara tidak dapat bebas untuk menentukan yang diinginkannya. Yang kesembilan, masyarakat yang berhubungan dalam aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi ini perlu untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh pertama, komunisme primitif. Ini merujuk pada sistem politik dan ekonomi Rusia sebelum runtuhnya Uni Soviet, yang kemudian bertransformasi untuk membangun politik dan ekonomi yang lebih baik pasca komunisme. Sistem feudal. Dalam sistem ini, tanah adalah alat produksi utama, dikelola di bawah kendali komunal oleh bangsawan dengan tanggung jawab individu sebagai aspek fundamental. Ketiga, negara-negara kolektif. Meskipun produksi dan modal dikelola oleh negara, kepemilikan hukum tetap di tangan individu yang memperoleh bagian dari hasil penjualan, mencerminkan konsep euthanasia dari Sir Renton oleh Lord Keynes. Di sini ada beberapa kelebihan sistem ekonomi terpusat, yaitu pertama, bisa membantu dalam mengurangi pengangguran, kedua, tanggung jawab ekonomi terhadap pemerintah, ketiga, ada jaminan untuk warganya, keempat, mudah dalam mengendalikan harga, kelima, ada inflasi mudah dikendalikan, keenam, ada kondisi pasar akan berjalan dengan lancar. Di sini ada dampak-dampaknya juga. Yang pertama adalah menghambat inovasi, yang kedua, menghasilkan produk yang bukan berdasarkan permintaan konsumen, yang ketiga, ada mengurangi kebutuhan masyarakat. Ada yang tahu nggak sih apa itu sistem ekonomi komando? Ternyata sistem ekonomi komando ialah sistem pada sektor perekonomian di mana pemerintahan memegang kuasa penuh di dalam pelaksanaannya. Di dalam penerapannya, pihak pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya. Jika bisa dikatakan, dengan sistem ini seluruh sumber daya ekonomi
negara dikuasai oleh pemerintahan, sehingga masyarakat hampir tidak memperolehi hak kepemilikan. Jika sistem ekonomi komando ini diterapkan dengan tepat, maka akan dapat menurunkan angka pengangguran. Selain itu, mendapatkan negara yang akan lebih mudah dikelola dan tentunya juga dapat ditingkatkan. Ada beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Rakarian Divasa dari kelas 10-6. Di sini saya akan membahas contoh negara yang menganut sistem ekonomi terpusat. Korea Utara adalah salah satu contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi komando sejak diduduki oleh Uni Soviet di tahun 1945. Namun semenjak Uni Soviet runtuh, keadaan perekonomian Korea Utara juga menjadi jatuh drastis. Keadaan tersebut menyebabkan bencana kelaparan hebat yang telah menewaskan penduduk sebanyak 1,5 juta di tahun 1990-an. Contoh negara kedua yang mengandung sistem ekonomi terpusat adalah negara Kuba. Bentuk sistem ekonomi komando di Kuba hampir sama seperti sistem yang ada di Korea Utara, yang dimana Kuba menggunakan sistem ekonomi komando di saat tentara sekutu Spanyol menguasai daerahnya. Saat itu Kuba tidak menjadi sejahtera, malah terjadi bencana krisis pangan yang ekstrim bersamaan dengan Uni Soviet runtuh. Perekonomian Kuba menjadi terpusat sehingga kegiatan ekonomi pangan menjadi lebih struktur. Hasil pangan meningkat secara perlahan sehingga kondisi pangan menjadi pulih hingga tingkat cukup. Kini Kuba mempunyai sistem pangan yang paling bersejarah. Oke, nomor 3 yaitu negara Tiongkok. Negara Tiongkok juga menerapkan sistem ekonomi komando ini, namun dengan nama yang berbeda, yakni sistem sosialis. Stop.